tentunya yang mendasar sebuah landasan yuridisnya kenapa kanun ini lahir, yaitu adanya Perwal Nomor 3 Tahun 2012 yang dulu menjadi sebuah kekuatan regulasi juga yang diimplementasikan di sekolah, sehingga tujuannya adalah untuk memberikan sebuah pemahaman tentang nilai-nilai religius dan juga hal-hal lain yang menyangkut tentang pemahaman tentang kanun diniyah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa goal akhir yang diharapkan di dalam kanun diniyah ini. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik itu mampu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ini juga merupakan sebuah cita-cita dan mimpi daripada wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh ini mencetak 1000 hafiz yang ada di kota Banda Aceh. Tentunya dengan ada regulasi ini menjadi sebuah kekuatan hukum terhadap pelaksanaan pendidikan diniyah yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah yang ada di kota Banda Aceh, dan kita berharap bahwa ini harus menjadi sebuah role model terhadap kabupaten kota lain, sehingga kanun pendidikan diniyah ini akan menjadi sebuah indikator terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang lokal wisdom. Pertama-tama kami mengucapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kita semua bahwa salah satu keberhasilan pendidikan tahun ini adalah berhasilnya dibuat kanun diniyah yang sebenarnya diniyah ini sudah lama kita laksanakan, tapi dalam bentuk perwal dan aturan-aturan yang lainnya, dan hari ini kita telah mendapatkan pengesahan adanya kanun diniyah, merupakan hal yang cukup membanggakan bagi pemerintah Kota Banda Aceh, karena kita ketahui bahwa dengan adanya kanun diniyah ini akan lebih maksimal lagi kita laksanakan kegiatan diniyah dan tahfidz Quran di sekolah-sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan visi misi Kota Banda Aceh yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota.